Selamat pagi rekan-rekan muda sekalian yang ada di Zoom dan juga rekan-rekan remaja, para pembimbing dan rekan-rekan yang ada di Instagram ya. Kita hari ini akan belajar firman Tuhan sama-sama mengangkat satu tema, yaitu menghadapi titik nadir. Apa itu titik nadir? Titik nadir dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu the lowest level, the lowest point of our lives ya. Titik terendah di dalam kehidupan kita. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan hidupnya dalam titik terendah? Mungkin ada di antara kita atau banyak di antara kita bahkan yang mungkin pernah mengalami hidupnya itu mengalami titik terendah dalam hidupnya. Nah, saudara, sebelum kita membaca kitab Ayub yang bersama-sama menjadi bahan perenungan kita hari ini, mari kita lebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena di hari Tuhan ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Pakai perenungan firman Tuhan ini menjadi cara Tuhan memelihara kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, melakukan dalam hidup sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan pemuda dan remaja sekalian, ada 3 titik dalam hidup manusia ya, 3 titik dalam kehidupan manusia. 3 titik itu, yang pertama titik balik ya. Titik balik itu titik ketika kita itu sudah sampai tahap terendah dalam hidup kita. Kemudian seperti bola basket itu ya, ketika kita pantulkan dari atas, kita dribble ya, cetek ke bawah begitu kan dia sampai pada titik terendah. Nah, di titik terendah itu dia memantul ke atas, bahkan kadang-kadang memantulnya lebih tinggi dari ketinggian yang semula ya. Jadi dia ada titik balik namanya. Titik balik itu terjadi di dasar itu ya, ketika dia memantul tek gitu ya, terus memantul ke atas. Nah, titik pantulannya dia itu adalah titik balik. Ya, ini menggambarkan sebuah kondisi di mana titik terendah dalam hidup kita itu menjadi landasan pacu, menjadi semacam landasan untuk kita tuh mencapai posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi titik terendah dalam hidup kita tuh justru membuat kita tuh bangkit lebih tinggi lagi, begitu ya. Itu namanya titik balik. Nah, kalau orang sampai mengalami itu bagus, saudara ya. Tapi sayangnya ada titik kedua yang kadangkala orang menjadi nyaman dengannya ya, ketika dia mengalami hidupnya terpuruk, hidupnya merosot, hidupnya jatuh gitu ya. Nah, di titik terendah itu dia malah merasa nyaman, mengasihani diri sendiri. Nah, itu namanya titik keseimbangan baru. Jadi bukan titik balik, tetapi titik keseimbangan baru. Dia mulai menyeimbangkan dirinya, dia mulai merasa nyaman dengan dirinya, dia merasa nyaman dalam kondisi yang rendah itu, dia mengasihani diri sendiri, aduh kasihan ya aku, kasihan ya aku, kasihan ya aku. Nah, itu namanya titik keseimbangan baru. Kalau seorang Kristen, harusnya tidak begitu ya. Harusnya orang Kristen tidak merasa nyaman dengan titik keseimbangan baru ini, tidak merasa hanyut dalam sikap mengasihani diri sendiri harusnya ya. Tapi ada orang yang lebih parah loh, ada yang lebih parah. Orang yang lebih parah tuh mengalami namanya titik breakdown. Ya, titik breakdown itu apa? Dia sudah terpuruk ya, mencapai titik terendah dalam hidupnya, tapi bukannya mantul ke atas ya, bukannya bangkit dari keterpurukannya, dia malah makin merosot ya. Dia malah makin terpuruk. Dia malah membuat dirinya tuh mungkin tidak percaya Tuhan tuh tidak ada. Atau dia akhirnya memutuskan lebih baik aku mati saja, aku bunuh diri saja. Nah, itu titik yang paling buruk ya, namanya titik breakdown. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh namanya Ayub. Menurut saudara-saudara, dia di titik yang mana? Dia titik balik, ya, bangkit dari keterpurukannya, ataukah dia nyaman dalam titik keseimbangan baru, dia merasa nyaman, dia mengasihani diri terus-menerus, atau dia malah terpuruk, titik breakdown. Nah, kira-kira dia yang mana ya, saudara ya? Nah, hari ini kita belajar dari tokoh Ayub. Tokoh Ayub ini, saudara, tokoh yang sangat luar biasa ya. Di masanya, kitab Ayub sendiri adalah konon, katanya adalah kitab tertua di dalam Alkitab, kitab Ayub. Ayub itu sebetulnya kalau mau dicari tahu informasi lebih lanjut, saudara ya, dia bukan orang Israel loh, ya. Nampaknya dia bukan orang Israel karena dia hidup sejaman kira-kira dengan Abraham. Jadi Nabi Ayub atau tokoh Bapak Ayub ini sebenarnya hidupnya tuh kira-kira sejaman dengan Bapak Abraham. Jadi dia bukan orang Israel karena waktu itu kan bangsa Israel belum lahir, bangsa Israel belum ada, ya. Jadi tokoh Ayub ini tokoh yang mewakili manusia secara universal ya. Dia bukan orang Israel, dia sejaman dengan Bapak Abraham, di zaman bapak-bapak patriark menyebutnya begitu ya. Dia orang yang sangat saleh, sangat jujur, sangat takut akan Tuhan. Kamu bisa baca di Ayub pasal pertama ya, kitab Ayub pasal pertama ya. Tetapi kita mau lihat ya,
Dari kekayaan itu dia mengalami keterpurukan yang luar biasa, mengalami titik terendah dalam hidupnya. Nah, saudara, kita akan sulit membayangkan kalau kita nggak tahu kekayaannya itu seperti apa. Saudara ya, dicatat di sana Ayub itu ketika berumur 70 tahun ya, 70 tahun itu zaman dulu tuh masih usia masih muda itu 70 tahun ya. Mungkin zaman sekarang tuh ya kira-kira kayak orang umur 40, 35 begitu ya. Zaman dulu itu usia masih muda 70 itu. Kalau zaman sekarang kan 70 tinggal menunggu liang kubur aja ya. Kalau dikubur, kalau dibakar ya menunggu api ini kremasi begitu ya. Nah, tapi waktu itu umur 70 tahun tuh masih terhitung masih lumayan muda karena orang zaman dulu kan hidupnya panjang-panjang ya. Dia punya anak laki-laki 7 orang. Anak laki-laki 7 orang. Anak perempuan 3 orang. Dengan kambing domba jumlahnya 7.000 kambing domba. Satu kambing domba itu kalau sekarang harganya berapa? Kalikan aja 7.000 ya. Kemudian unta 3.000 ekor. Nah, zaman dulu tuh unta itu kalau sekarang ini satu ekor berapa? Kalikan saja tuh ya. Dirupiahkan kali 3.000. Nah, belum lagi keuntungan materialnya ketika unta itu dipakai untuk bisnis ya. Wah, itu duitnya muter tuh ya, duitnya akan bergulir karena unta-unta itu dipakai untuk bisnis misalnya. Lembunya itu 500, Saudara. 500 ekor lembu. Nah, yang orang-orang Toraja di sini kalau ada hitung aja satu lembu berapa ekor ya. Kali 500 ekor lembu. Itu kayaknya kayak apa tuh si Ayub. Dan keledai betina itu 500 ekor keledai betina. Ini orang kayanya luar biasa Saudara, setidaknya untuk zaman itu ya, konglomerat ya. Nah, Saudara, sehingga ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, terpuruk, nah kita bisa bayangkan ya. Kalau kayak kita ya yang misalnya nih tiap bulan tuh ya mengandalkan gaji bulanan, ya tabungan juga pas-pasan, nanti bulan depan tabungan keisi lagi, bulan depan kosong lagi, bulan depan keisi lagi. Nah, waktu kita terpuruk, waktu kita jatuh miskin, kita nggak merasa jatuh-jatuh amat ya. Ya, memang sehari-hari kayak begini gitu ya, uang terbatas, jadi kita nggak terlalu kerasa. Tapi bayangkan orang yang tiap hari tuh mewah, kayak di film-film Korea gitu ya, konglomerat lah, pengusaha lah, tiba-tiba terpuruk, nggak punya duit sama sekali, kesehatannya juga hilang, anak 10 mati semua dalam satu hari, itu kalau orang biasa tuh mungkin jadi gila, ya, hilang kewarasan, ya udah pasti itu ya banyak orang anak satu saja meninggal ya, itu langsung kecewanya sama Tuhan tuh udah kayak Tuhan tuh jahat banget ya, udah marah sekali sama Tuhan. Apalagi 10 anak mati dalam satu hari, wah itu orang bisa gila. Ya, makanya saya pikir-pikir waktu istrinya Ayub ya, kemudian berkata begini ya, melihat kondisi Ayub yang tiba-tiba terpuruk seperti itu ya, di mana penyakit kulitnya itu begitu mengerikan, belum lagi kehilangan 10 anak, belum lagi dia mengalami yang namanya harta benda hilang dalam seketika. Ya, tidak heran kalau istrinya Ayub itu kemudian mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, dulu kadang-kadang kita sering bersikap tidak empati ya. Wah, jangan sampai punya istri kayak istrinya Ayub nih nanti kalau nikah nih. Masa abang makmur ya, disayang-sayang, abang punya uang disayang, tidak punya uang ditendang gitu kan. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir, kalau saya jadi istrinya Ayub, apa mampu ya? 10 anak. Jangan ngomong harta deh. Anak saja. 10 anak. Kita besarkan, kita susui, kita nanti-nantikan kelahirannya. 10 anak meninggal dalam satu hari. Siapa yang nggak stres, saudara ya? Jadi kadang-kadang saya pikir-pikir, iya juga ya. Ini kalau saya jadi istrinya Ayub, kalau seandainya saya cewek ya, apakah saya mampu ya menghadapi itu semua? Nah, saudara-saudara, Ayub sendiri, kalau kita baca ya, Ayub 1 ayat yang ke-20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, ia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, jadi ini luar biasa ya Ayub ya. Karena dia baru saja mengalami. Tapi ketika kemudian dia sudah mulai merasakan, ya kan, di pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ada satu penyakit kulit yang mengerikan menimpa Ayub dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Saya baru-baru ini kaki saya bengkak, saudara-saudara ya. Bengkak itu 2 kali itu gara-gara saya ke pantai dan digigit serangga. Jadi saya bengkak, itu saya jengkel sekali itu, jadi kaki saya itu kayak kutu air begitu ya. Dan itu saya jengkel sekali, kaki saya bengkak,
kemudian gatal sekali kalau malam saya garuk-garuk, tapi aduh nggak menghilangkan gatalnya. Nah bayangkan ini Ayub ya sampai mengambil sekeping beling ayat 8 untuk menggaruk-garuk badannya pakai beling sambil duduk di tengah-tengah abu. Wah, saudara ya. Nah, kalau kita melihat penyakit Ayub ya, barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepala, gatal yang amat sangat. Kalau kita lihat pasal 7 ayat 5, ada belatung di bisulnya. Bayangin, belatung di bisulnya. Pasal 7 ayat 14, ada mimpi-mimpi buruk yang mengerikan. Dia mimpi buruk. Pasal 30 ayat 17, tulang-tulangnya seperti digrogoti. Jadi luar dalam dia itu mengalami penderitaan secara fisik. Pasal 30 ayat 17, rasa nyeri yang menusuk-nusuk tanpa henti. Kulitnya menjadi gelap dan mengelupas. Pasal 30 ayat 30, kulitnya menghitam terus mengelupas. Ih, ngeri ya. Pasal 30 ayat 30 juga, demam yang membuat tulang seperti kering, menggigil, demam. Saudara, ini adalah kondisi Ayub. Ya, kondisi Ayub. Jadi kita bisa bayangkan betapa stresnya istri Ayub. Ya, udah kehilangan anak, suami kayak begitu lagi, begitu ya. Jadi mati sajalah. Ya, kutukilah Allahmu dan mati saja. Nah, saudara, tapi hari ini kita mau belajar sebenarnya tentang respon. Dan saya sangat diberkati dengan satu buku ya, saudara-saudara ya. Ini buku Old Testament Made Simple atau Perjanjian Lama dibuat menjadi sederhana oleh Huang Sabin. Ini dosennya Ibu Pendeta Evelyn. Waktu saya membaca buku ini, tafsiran buku ini tentang kitab Ayub, aduh saya sangat diberkati sekali ya. Saya akan menyampaikan sebetulnya khotbah saya ini kira-kira utamanya mengacu dari bukunya dia ya, saudara ya. Tentang 5 respon ketika orang tuh mengalami penderitaan, mengalami kondisi mencapai titik terendah. Nah, kira-kira kita yang mana nih, saudara ya? Yang pertama, ya respon yang pertama tuh respon seperti istrinya Ayub. Istrinya Ayub yang kalau istilah sekarang ya, punya uang abang disayang, tidak punya uang abang ditendang. Nah, saudara-saudara, tapi sebetulnya itu ungkapan yang kurang cocok ya, karena kita nggak di posisi dia kan, kehilangan 10 anak dalam 1 hari. Nah, bayangkan saudara-saudara, respon pertama yang bisa jadi muncul adalah lu mati aja atau gue mati aja, bunuh diri. Nah, itu biasanya respon yang paling cepat yang bisa terpikir biasanya di kalangan anak muda ya. Sampai titik terendah dalam hidupnya. Aku ditolak cinta oleh dia. Dia ternyata memilih yang lain. Lebih baik gue mati saja. Saudara ya, karena gue rasa dunia ini ya hanya selebar ini saja. Nggak ada wanita lain di dalam hidup saya. Yang aku mau cuma dia. Aku ingin mati tua bersama dia. Kayak nggak ada wanita lain aja begitu ya. Nah, saudara-saudara, tapi ini ternyata real loh, terjadi loh. Ya, salah seorang pemimpin rohani, pemimpin pemuda yang orangnya cukup rohani begitu ya. Sempat sharing kan, saya pernah cerita juga ya. Saya putus cinta dengan pacar saya setelah sekian lama saya menjalin hubungan dan saya tuh butuh teman sharing. Tapi waktu saya datang ke gereja, Pak Cahyo lagi sibuk ngurusin sal, lagi ngurusin bikin buku acara, gunting-gunting, begitu ya. Dan saya melihat Pak Cahyo sibuk, akhirnya saya nggak jadi curhat. Padahal ya Pak Cahyo, saya waktu itu sampai titik terendah dalam hidup saya mau bunuh diri loh. Saya terpikir mau bunuh diri. Itu pemimpin rohani loh Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Pemimpin rohani, orang rohani, bukan orang pemuda yang biasa aja cuma datang kebaktian terus setelah itu ya lupa firman Tuhan. Enggak, dia pemimpin rohani ya. Dia sampai ngomong, saya tuh sampai terpikir mau bunuh diri loh Pak Cahyo, cuma karena gara-gara Pak Cahyo saya lihat lagi sibuk di gereja gunting-gunting untuk bikin buku sal. Akhirnya saya bilang, nggak jadi deh. Saya akhirnya curhat sama hamba Tuhan lain. Dia curhat sama hamba Tuhan di gereja Kalam Kudus yang lain begitu ya. Wah, hati saya juga sedih juga ya. Waduh, ada teman saya udah mau bunuh diri karena patah hati, saya sibuk gunting-gunting buku sal gitu ya. Padahal itu bisa saya delegasikan ke orang lain sebetulnya ya. Nah, saudara, jadi itu biasanya pikiran pertama anak muda, pengen mati bunuh diri. Ya, karena serasa dunia ini sudah berakhir, karena aku hanya melihat dia yang paling indah di dunia ini. Atau mungkin karena orang tua menyebabkan kita stres, kita ingin bunuh diri. Atau karena kita merasa dibully, diolok-olok, nggak diterima sama teman, nggak ada yang suka sama saya di sekolah. Lebih baik saya mati saja lalu kita bunuh diri. Saya nggak kebayang saudara-saudara ya, kalau tiba-tiba muncul berita di koran gitu ya, dari tingkat atas Kalam Kudus ya, amit-amit mudah-mudahan nggak terjadi ya, dari aula Yusuf Citra lompat seorang siswa karena stres dibully sama temennya. Aduh jangan sampai deh saudara-saudara ya. Nah itu tempat jadi horor lagi, nanti anak-anak jadi takut lagi ya. Nah saudara, jadi kita melihat itu tapi bisa saja terjadi kan, karena pikiran anak zaman sekarang di Korea, Jepang lebih banyak angka mati bunuh diri ketimbang COVID. Lebih banyak orang mati karena bunuh diri daripada mati karena COVID, bayangin ya. Nah saudara, itu respon pertama.
Ya itu tentu respon yang salah ya. Itu respon kalau dalam 3 ilustrasi yang saya sebut di awal tadi, dia termasuk ilustrasi yang breakdown ya, titik breakdown. Udah sampai titik terendah, makin rendah lagi ya, titik breakdown. Tapi ada respon kedua, yaitu respon teman-temannya Ayub. Nah, Ayub didatangi 3 temannya. 3 temannya. Siapa nama teman-temannya, saudara? Elifaz, Bildad, Sofar, dan ada 1 anak muda namanya Elihu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat, kita baca kitab Ayub, nasihat-nasihat teman-temannya Ayub itu nasihat-nasihatnya tuh sebenarnya bener loh, nggak salah. Ya, nasihatnya bener, nasihatnya nggak salah ya, kata-kata mereka bener gitu ya. Mereka mengatakan bahwa orang itu mengalami hal buruk itu karena dosa-dosanya. Itu nggak sepenuhnya salah, saudara. Ya, itu nggak sepenuhnya salah. Karena kenyataannya memang banyak orang mengalami hal buruk itu akibat dosanya. Contoh ya, ada orang itu kena HIV akibat perilakunya yang tidak sehat secara seksual. Seks bebas, gonta-ganti pasangan. Dia kena HIV. Nah, itu kan udah jelas, itu berarti dia kena musibah, kena hal buruk akibat dosanya. Itu udah jelas, saudara ya. Nggak usah diomongin lagi ya. Nah, meskipun ada juga orang kena HIV misalnya karena penularan lewat cukur rambut itu bisa juga, itu kesalahan orang lain berarti ya. Nah, teman-temannya Ayub waktu datang menghampiri Ayub, mereka ikut sedih, mereka ikut prihatin, mulailah mereka memberikan nasihat. Ya, dan mereka mulai mengatakan, Ayub, kamu ini menderita musibah kayak begini, pasti kamu bikin dosa. Bahwa mereka mulai nuduh nih, pasti kamu bikin dosa. Kamu bisa baca di Ayub 4 ayat 7, Ayub 4 ayat 8, pasal 8 ayat 20, pasal 11 ayat 4 sampai 6, pasal 15 ayat 6, pasal 20 ayat 4 dan 5. Mereka mengatakan, Ayub, dosa itu mengakibatkan kesusahan yang kamu alami ini. Kamu pasti bikin dosa. Nah, dan mereka memberikan nasihat, Ayub, bertobatlah, maka kamu akan baik-baik saja. Bertobat dong. Ya, Ayub 8 ayat 5 sampai 6, Ayub 11 ayat 13 sampai 15, Ayub 22 ayat 21 sampai 28. Bertobat, Ayub, bertobat, kata mereka. Nah, saudara, tapi Ayub kalau kita baca di pasal 1 aja, Ayub tuh orang yang sangat saleh. Ya, jangankan berdosa, dia bahkan setelah anak-anaknya pesta, dia besok paginya dia mempersembahkan kurban kepada Allah. Di dalam hatinya dia berkata, jangan-jangan anakku berbuat dosa. Makanya dia mempersembahkan kurban besok paginya karena dia tidak mau Allah marah kepada anak-anaknya. Jangan-jangan waktu anak-anak saya pesta tadi malam, mereka berbuat dosa. Untuk anak-anaknya saja dia memperhatikan kerohanian mereka. Apalagi untuk dirinya sendiri. Dia sangat peduli, dia sangat saleh, dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan waktu teman-temannya menuduh dia berdosa, dia mempertanyakan, saya dosa apa? Coba kamu baca kitab Ayub ya. Saya dosa apa? Saya dosa apa? Begitu. Ya. Saudara, jadi ini respon kedua. Ya. Langsung kita menuduh atau merasa tertuduh. Pasti saya bikin dosa. Kita mengalami kesialan, pasti saya bikin dosa. Kita melihat teman kita kena musibah, pasti dia bikin dosa. Nah, ini respon kedua, saudara-saudara, yang kita perlu hati-hati. Karena memang ada kesusahan yang disebabkan oleh dosa, itu memang ada, tapi tidak semua, ya. Tidak selalu orang kena musibah itu karena bikin dosa, tidak selalu, ya. Tidak selalu karena dia tuh membuat satu pelanggaran kepada Allah kemudian dia kena sial, tidak selalu begitu, ya. Contoh di dalam kitab Injil, para murid Yesus bertanya tentang seseorang yang mengalami kelemahan tubuh dari sejak kecilnya, lalu para murid bertanya, mengapa dia bisa mengalami itu? Apakah dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Lalu Yesus mengatakan bukan dia yang salah, bukan orang tuanya yang salah, tapi memang Allah izinkan itu supaya kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidupnya. Nah, lalu Yesus memulihkan orang itu. Nah, saudara, jadi tidak selalu ya suatu kesialan, suatu musibah itu kita dapatkan karena kita bikin dosa, tidak selalu. Jangan cepat menuduh orang, jangan cepat tertuduh juga, gitu ya. Yang ketiga, respon yang ketiga, saudara, adalah respon yang isinya komplain atau mengeluh kepada Allah, ya, menggugat Allah, mengeluh kepada Allah. Nah, ini responnya Ayub, ya. Kalau tadi yang pertama respon istrinya Ayub, ya mati saja. Yang kedua respon teman-temannya Ayub menuduh kamu pasti bikin dosa atau pasti ada dosa, begitu ya. Yang ketiga responnya Ayub sendiri komplain, dia mengeluh, mengadu kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ada seorang penulis namanya Rabbi Kusna. Rabbi itu istilah untuk petinggi agama Yahudi ya, Rabbi Kusna. Dia menulis buku yang berjudul Why Bad Things Happen to Good People. Mengapa hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Lalu Rabbi Kusna ini menanamkan suatu pengertian bahwa seperti seorang anak kecil yang bertumbuh akan menyadari bahwa orang tuanya tidak selalu dapat memperbaiki mainan yang rusak.
yang dia miliki, meskipun orang tuanya mau. Demikian juga seseorang tuh harusnya bertumbuh dalam pengertian bahwa Allah itu bukannya tidak mau untuk memperbaiki keadaan dunia ini, dia mau, tapi Allah tidak mampu. Nah, itu pengajaran Rabbi Kusna. Jadi Rabbi Kusna mengajarkan Allah itu sebenarnya mau memulihkan keadaan dunia ini, tapi Allah tidak mampu. Seperti orang tua yang mau membetulkan mainan anaknya, tapi dia nggak bisa, begitu. Nah, saudara, apakah benar demikian? Apakah Allah tidak mampu? Apakah Allah tidak maha kuasa? Nah, tentu tidak demikian, saudara-saudara ya, karena kita percaya Allah kita maha kuasa. Nah, Ayub kebalikan dari Rabbi Kusna. Ayub itu kebalikan dari Rabbi Kusna, karena Ayub itu berpikiran bahwa Allah itu mampu. Allah itu maha kuasa. Contoh dalam Ayub 6 ayat 4 ya. Allah itu maha kuasa. God is the Almighty God. Allah itu maha kuasa, dia mampu. Tetapi Allah tidak mau. Itu menurut Ayub. Jadi Ayub kebalikannya Rabbi Kusna ya. Allah tidak mau. Allah tidak mau melakukan itu. Allah tidak mau memperbaiki keadaanku. Nah, saudara, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah itu mampu dan mau memulihkan hidup kita. Allah mampu dan mau. Ya, jadi tuduhan Ayub itu tidak berdasar ya. Nah, komplainnya Ayub itu kalau mau diringkas tuh bisa kita lihat di pasal 19 ayat 7 ya. Ayub 19 ayat 7. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Tuhan tidak menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Allah itu tidak adil. Nah, ini sebenarnya ringkasan dari inti pemikiran Ayub waktu itu. Allah tidak peduli karena dia tidak menjawab, dan Allah tidak adil. Ya, saudara, itu sebenarnya inti dari keluhan Ayub kepada Allah. Ya, dia ingin mengatakan kepada Allah, God, you don't care. Allah tidak care, Allah nggak peduli. Dan God, you are not fair. Kamu nggak fair, kamu tidak adil sama saya. Saya kurang saleh apa kok saya menerima tertimpa musibah ini. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi keluh kesah Ayub sebetulnya ya. Dia menganggap Allah itu nggak peduli dan Allah itu tidak adil. Ya, God, you don't care dan you are not fair. Ya. Nah, saudara, tapi kita bisa melihat di sini bahwa Ayub tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Artinya dia tidak sampai titik yang terpuruk tadi itu ya, sampai pada titik yang kita sebut sebagai titik breakdown ya, karena dia masih percaya Tuhan sebetulnya. Dia masih percaya Tuhan, cuma dia menganggap Allah itu tidak peduli dan tidak adil. Tapi dia masih percaya Tuhan, karena kalau orang sampai titik breakdown, itu bisa sampai titik yang lebih buruk dari Ayub ya. Dia bisa mengatakan kepada God, you don't care, God, you are not fair, dan yang lebih parah lagi kalau sampai titik breakdown ya, God, you are not there. Kamu tidak ada, kamu nggak ada di sana, kamu nggak ada dalam hidupku, kamu nggak eksis ya. Allah itu nggak ada, Allah itu mati, Allah itu hanya omong kosong. Nah, itu berarti kalau sampai kita ngomong gitu ya, itu sampai titik breakdown, benar-benar breakdown ya, sampai titik lebih rendah dari titik terendah kita. Nah, saudara, tapi Ayub nggak begitu ya. Dia menganggap Allah nggak peduli, dia menganggap Allah nggak adil, tetapi dia masih menganggap Allah ada, dia masih percaya Allah ada. Dia mengatakan dalam pasal 19 ayat 25 sampai 27, karena aku tahu penebusku hidup. Ya, aku tahu penebusku hidup. Dan dikatakan penebus di sini dengan huruf redeemer, R-nya huruf besar, penebus ya. Jadi Allah itu tetap dilihatnya sebagai penebus, meskipun dia anggap Allah penebus itu tidak peduli karena tidak menjawab dia, dan Allah itu tidak adil karena dia saleh. Kok saleh tapi mengalami ini semua, begitu ya. Nah, saudara, itu gugatan Ayub ya. God, you don't care. God, you are not fair. Kamu nggak adil dan kamu nggak peduli sama saya. Nah, saudara, tapi ada respon keempat ya. Dalam situasi ketika kita menghadapi titik terendah, bisa aja ada respon keempat. Ini respon yang diwakili oleh Elihu ya. Elihu adalah salah satu anak muda yang ikut datang untuk menghibur Ayub, gitu ya. Nah, anak muda ini mengungkapkan hal-hal yang normatif. Namanya anak muda kan kurang pengalaman ya, tapi dia untuk hal-hal yang normatif, hal-hal yang sifatnya umum, dia ngerti ya. Dia mengatakan bahwa semua penderitaan Ayub ini ya, bagi dia adalah sebuah jalan yang melaluinya Allah itu akan mengajarkan kepada kita pelajaran-pelajaran hidup. Bagus ya. Jadi Elihu itu secara singkat ingin mengatakan bahwa semua kesusahan yang Ayub alami itu dipakai Allah untuk memberikan pelajaran hidup. Ya, kalau dalam istilah orang agama lain, ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Kita bisa baca dalam pasal 33 ayat 14 sampai 19, pasal 2 ayat 29 sampai 30, pasal 36 ayat 10 dan ayat 15 gitu ya. Jadi pandangan secara umum aja bahwa Ayub, kalau kamu mengalami ini,
pasti Allah ingin mengajarkan sesuatu dalam hidupmu. Ada hikmahnya. Nah, biasa kan pendeta-pendeta kayak saya juga pakai hal-hal begini untuk menghibur orang ya. Pertama, kita mengatakan kepada orang, ya penderitaan yang kamu alami itu pasti mau Tuhan pakai untuk membawa kemuliaan bagi namanya, begitu ya. Atau yang kedua, ya penderitaan yang kamu alami itu karena Tuhan pengen pakai untuk menyingkapkan dusta iblis. Supaya nyata bahwa iblis itu dustanya kayak apa. Atau yang ketiga, bisa aja kita mengatakan, ya Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi untuk memurnikan imanmu. Memurnikan imanmu sebagai orang percaya. Nah, itu kan hal-hal yang normatif sebetulnya. Hal-hal yang umum, yang nggak salah sih nggak gitu ya. Malah benar gitu. Tapi itu tidak menjawab pertanyaannya Ayub. Ya, tidak menjawab pertanyaannya Ayub. Ayub bertanya, kenapa kok aku orang saleh, aku tidak berdosa, aku tidak merasa melakukan kesalahan, tapi kok Tuhan izinkan aku terpuruk kayak begini. Jadi nasihat-nasihatnya Elihu itu nggak salah, ya, normatif, ya, umum, ya, kayak orang agama lain mengatakan di balik musibah ada hikmahnya gitu, umum gitu, tapi nggak menjawab pertanyaannya Ayub, tidak memuaskan hati Ayub begitu. Nah, baru respon terakhir, respon kelima adalah respon dari Allah sendiri yang akhirnya dibalas juga oleh Ayub, ya. Allah, kalau kamu baca sampai Ayub pasal terakhir, tidak juga menjawab pertanyaan Ayub, mengapa aku orang saleh menderita. Allah tidak memberikan jawaban sampai kamu pasal terakhir, kamu nggak akan temukan jawabannya. Ya, malah ya kalau kamu baca pasal 38 sampai 42 dalam 5 pasal 38 sampai 42, malah kita melihat Allah justru membombardir balik Ayub dengan 70 pertanyaan. Ya, 70 pertanyaan. Jadi Ayub menggugat Allah, Ayub bertanya, Allah nggak menjawab, malah Allah bertanya balik gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan Allah yang Allah ajukan kepada Ayub menuntut Ayub untuk berefleksi. Ya, menuntut Ayub untuk berefleksi, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita melihat sekarang ya, Ayub kan punya 2 komplain nih. Ayub komplain pertama, bahwa Allah itu tidak menjawab dia. Bahwa Allah itu nggak peduli. Itu kan komplain yang pertama ya. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa Allah itu tidak menghakimi dia dengan adil. Allah itu nggak adil buat dia. Nah, karena dia melihat orang fasik kok malah makmur, sedangkan dia orang saleh kok malah terpuruk gitu kan. Nah, Allah dalam 5 pasal terakhir itu berargumen, menjawab komplainnya Ayub, meskipun dia tidak menjawab pertanyaannya Ayub ya. Tapi dia berusaha untuk menjawab komplainnya Ayub yang menuduh Allah bahwa Allah itu tidak peduli dan Allah itu tidak adil. Nah, saudara, jadi di sini saya belajar nih ya. Ternyata ketika kita menderita ya, ketika kita mencapai titik terendah karena apapun ya, karena nggak naik kelas, karena patah hati, karena misalnya karena saya nggak punya anak, misalnya begitu ya, karena saya sampai sekarang saya udah 11 tahun nikah belum punya anak begitu ya. Allah itu tidak tertarik menjawab pertanyaan mengapanya kita. Ya, mengapa Tuhan, mengapa, why, begitu kan? Allah nggak tertarik menjawab, saudara. Bahkan sampai mati pun mungkin kita nggak akan tahu jawabannya. Bahkan mungkin sampai mati pun saya nggak akan pernah tahu jawabannya kenapa saya mengalami ini. Kenapa justru orang-orang yang fasik, yang nggak bisa ngurus anak, yang anaknya tuh begajulan dan orang tua nggak bertanggung jawab, malah mereka dikasih anak. Ya, sedangkan saya yang mau belajar untuk mendidik anak saya baik-baik, tidak dikasih anak sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, mungkin sampai mati saya nggak akan pernah terjawab mengapanya itu. Ya, tapi Allah lebih tertarik untuk menjawab pertanyaan Ayub tentang siapa diri Allah. Ya, jadi Allah lebih tertarik untuk menyingkapkan siapa diri Allah di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami. Kan tadi Ayub komplain, Allah tidak peduli. Kedua, Allah tidak adil. Itu Allah lebih tertarik menjawab itu. Allah lebih tertarik untuk memperkenalkan dirinya kepada Ayub di tengah-tengah penderitaannya. Seperti juga Allah lebih tertarik untuk memperkenalkan dirinya kepada saya di tengah-tengah pergumulan saya. Ya, jadi Allah nggak tertarik menjawab mengapanya, tapi Allah ingin menunjukkan siapa aku, kenal aku. Di tengah-tengah penderitaanmu ini, kenal siapa aku. Itu lebih penting. Nah, saudara, dan itu yang Allah lakukan, saudara ya. Untuk menjawab tuduhan Ayub bahwa Allah itu tidak adil, ya. Allah itu menjawab Ayub ya di dalam pasal 38 ayat 1 ya. Kita lihat pasal 38 ayat 1. Dikatakan di dalam pasal 38 ayat 1, saya bacakan buat kita. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kali ini Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Padahal anak-anak Ayub meninggalnya kenapa? Karena angin badai kan? Karena angin badai
Mereka sedang kumpul dalam satu rumah dan angin badai itu merubuhkan rumah itu dan anak-anak Ayub mati 10-10-nya, mati semua dalam satu hari. Nah, saudara-saudara, jadi dengan badai Allah membiarkan anak-anak Ayub mati, tetapi di dalam badai pula Allah berfirman kepada Ayub dan Ayub tidak mati. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Ayub, aku ini nggak lepas kontrol loh. Aku ini tidak lepas kendali terhadap alam semesta ini. Bahkan angin badai pun aku yang mengendalikan. Aku kalau mau bisa membunuh kamu dengan angin badai ini. Tapi aku menjawab kamu dengan angin badai ini dan kamu tidak mati. Tetapi anak-anakmu kuizinkan mati. Ya, tapi aku tidak membunuh kamu. Artinya apa? Allah tetap dalam kontrol. Allah tetap punya kendali. Allah tetap dalam kendali. Bahkan angin badai pun ada dalam kendalinya. Unsur-unsur dunia dalam kendalinya. Nah, saudara-saudara, dan Allah kemudian mengingatkan bahwa ia itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Pasal 38 ayat 4. Ya. Dia mengatakan, Ayub, di mana kamu waktu saya meletakkan dasar bumi? Di mana kamu? Dan kemudian Allah menjelaskan kepada Ayub, ya, bahwa Allah ini cukup punya kuasa untuk mengontrol alam semesta, dan dia bahkan peduli dengan makhluk-makhluk ciptaan yang ia ciptakan. Lalu di pasal 38 ayat 39 sampai pasal 39 ayat 30, Allah mengundang Ayub untuk memandang binatang-binatang yang ada di padang, binatang-binatang ciptaannya. Nah, saudara, dia mengundang Ayub untuk melihat binatang-binatang itu dan bagaimana Allah memelihara mereka. Allah mengendalikan atas ciptaannya. Allah peduli. God does care. Allah mampu dan Allah mau untuk tetap peduli pada ciptaannya. Apalagi kepada Ayub. Ya, apalagi kepada Ayub. Jadi, itu jawaban Allah kepada komplain Ayub yang pertama. Allah, kamu gak peduli. Oh no, God does care. I do care for you. Aku sungguh peduli sama kamu. Nah, dalam komplain yang kedua, ya, Ayub menuduh Allah gak adil kan? Nah, ini yang terakhir ya. Tetapi kemudian Allah menjawab Ayub dengan menantang Ayub. Allah kemudian berkata pertama-tama tentang keadilannya. Ayub 40 ayat 8. Nah, di situ Allah menyatakan bahwa dia adalah Allah yang adil, ya, di dalam keadilannya. Dan kemudian dia memperlihatkan Ayub bagaimana Ayub itu sombong, cukup sombong untuk menghakimi Allah yang adalah hakim atas alam semesta. Ya, Allah adalah hakim atas alam semesta. Nah, Ayub ini terlalu sombong. Nah, saudara-saudara, dan Ayub diperlihatkan oleh Allah betapa kamu itu self-center, kamu ini berpusat pada diri sendiri, fokusnya sama diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Kemudian Allah menjelaskan lagi bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang buas. Dan Allah yang menciptakan binatang-binatang buas itu, Allah deskripsikan kekuatannya. Dan sebetulnya itu gambaran tentang dinosaurus ya saudara ya. Dan Allah mampu untuk menghakimi. Allah itu berdaulat. Dia mampu dan mau untuk mengadili segala sesuatu. Allah itu adil. Nah, saudara-saudara, dan bagaimana respon Ayub? Ayub meresponi Allah. Respon pertamanya adalah Mazmur 40 ayat, kita lihat, maaf Mazmur ya, di dalam Ayub ya, Ayub meresponi perkataan Allah dengan mengatakan bahwa dia itu sungguh mengakui bahwa dia keberadaannya sebagai keberadaan yang tidak signifikan, ya, keberadaan yang tidak signifikan. Saudara, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudara, kita melihat dia sungguh keberadaannya tidak signifikan. Dan yang kedua, ia mengakui akan ketidakpeduliannya, ketidakmengertiannya tentang siapa Allah. Ya, Ayub 42 ayat 3. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dia mengakui ketidaktahuannya, saudara ya. Dia mengakui ketidaksignifikannya, ketidakpentingannya, dan dia mengakui ketidakmengertiannya tentang keadilan Allah. Saudara-saudara, jadi kita melihat Ayub ini pada akhirnya meresponi titik rendah dalam hidupnya itu dengan apa? Dengan menyembah Tuhan. Itu poin yang utama. Dengan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, Ayub 42 ayat 6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia menyembah Tuhan. Dia cabut perkataannya. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia menyembah Tuhan. He worship God. Nah, saudara-saudara, jadi ini adalah respon terakhir, respon kelima. Ketika kita menemukan bahwa Allah itu kita anggap tidak peduli dan tidak adil. Adakah kita belajar seperti Ayub menghadapi titik terendah itu dengan titik balik? Seperti bola basket itu terpantul bahkan lebih tinggi dan mengatakan, Tuhan, aku menyembahmu. Ya, pertanyaan mengapa tidak terjawab.
Mengapa Tuhan tidak terjawab. Tapi dalam ketidakmengertianku, di dalam kesadaranku bahwa aku ini sebenarnya tidak signifikan dibanding kebesaranmu, aku menyembahmu. I worship you, Lord. Aku menyembahmu. Saudara, itulah respon yang Tuhan nantikan dari kita. Bukan bunuh diri, bukan menuduh ada dosa ini atau dosa itu, tidak terus-menerus mengasihani diri sendiri seperti Ayub, mengatakan Allah tidak pedulilah, bahwa Allah itu tidak adil lah, atau juga tidak seperti Elihu yang cuma normatif-normatif saja, tapi kita mau datang kepada Tuhan dalam titik terendah kita dengan worship God, menyembah Tuhan, tunduk, menangis, dan biarlah air mata kita pun itu menjadi air mata yang mewakili beribu kata-kata di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu jawaban mengapa dari penderitaanku. Yang aku mau bisa lakukan hanyalah worship you. I worship you. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Lakukan apa yang kau anggap baik dan terpujilah nama Tuhan. Saudara, itu adalah respon yang Allah nantikan di dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan agar kita tidak cepat berpikir jalan pintas apapun pergumulan kita ketika mencapai titik terendah kita, melainkan kita mau terpantul kembali dengan kuasa Tuhan. Apalagi Yesus sudah mati buat kita, Yesus begitu mengasihi kita, orang berdosa ini, dia adalah penghibur kita, parakletos kita, selain juga Roh Kudus sendiri adalah juga parakletos kita. Kita punya dua parakletos ya, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bouncing back, untuk memantul kembali, bahkan lebih tinggi lagi karena kita worship God atau menyembah Allah, bahkan ketika kita ada dalam titik terendah. Nama Tuhan dimuliakan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami sudah renungkan pada hari ini. Biarlah Allah sendiri terus mengajar kami dengan firman-Mu, belajar agar kami di tengah-tengah titik terendah kami dalam hidup kami tidak melulu mengasihani diri sendiri, bahkan sampai terpuruk, tapi kami bahkan bisa bangkit kembali dan menyembah Tuhan. Kami memandang Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, siapa Tuhan di tengah-tengah penderitaan kami. Pertanyaan mengapa mungkin tidak terjawab, tapi kami tahu Tuhan yang mengajar kami untuk lebih lagi kami belajar mengenal-Mu. Tuhan, ajar anak-anak kami, saudara yang sekarang datang di ibadah ini, terus menyembah Tuhan dalam hidupnya. Apapun tantangan dalam hidup mereka yang membuat mereka kecewa, sakit hati, terluka, atau mungkin ingin mundur dari Tuhan, Tuhan tolong mereka tetap memandang Tuhan. Dan lewat setiap penderitaan mereka di masa muda, bersama teman, mungkin pasangan hidup, atau apapun, mereka bisa belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.